Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok satu untuk UTS mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang berjudul Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus Aplikasi Rusunawa. Kelompok ini terdiri dari beberapa anggota yaitu Gun Iskandar, Riki Guntara, Aufa Danugraha, Steph Hansen Junius Barata, dan Taufik Rizal Pahlawi. Saya lanjut ke slide. Introduction. Itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar merupakan salah satu instansi yang aktif dalam menerapkan pelayanan berbasis IT, di mana salah satu isu yang menjadi dasar dalam pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah petugas dalam pendataan dan penyewaan rusunawa yang ada di Kota Makassar. Scope Statement. Pada proyek pembuatan aplikasi belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus aplikasi rusunawa ini, ruang lingkup pekerjaannya dilaksanakan oleh tim pengembang yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan, kedua analisis dan evaluasi terhadap struktur pekerjaan di lapangan, ketiga perancangan sistem berdasarkan hasil analisis, tim pengembangan kemudian menyusun rancangan sistem yang akan diimplementasikan. Rancangan sistem yang harus berbasis pada sistem perangkat keras dan sistem perangkat lunak pendukung yang tersedia. Keempat, ada pembangunan sistem, menyediakan dasar-dasar untuk desain yang lebih rinci. Dan yang kelima, uji coba sistem. Project Character. Nama project yaitu jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus sistem informasi penerimaan pendapatan Rusunawa. Tanggal mulai project yaitu tanggal 19 April 2025. Lalu tanggal selesai projectnya ya bertanggal 2 Juni 2025. Manajer projectnya yaitu Taufik Rizal Pahlawi. Tujuan projectnya adalah membuat sebuah sistem untuk memudahkan administrasi pengelolaan Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, meliputi aplikasi yang informatif dan up-to-date, penyediaan data informasi Rusunawa, pembayaran dan pengelolaan pendapatan sewa Rusunawa dengan anggaran yaitu Rp99.900.000 sudah termasuk tenaga dan alat kerja. Project Character. Pendekatan yang pertama, survei kebutuhan informasi di lapangan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menghitung kebutuhan personil, kegiatan taks yang akan dilaksanakan, perangkat yang dibutuhkan hingga timeline project. Kedua, menganalisa dan menentukan struktur aplikasi meliputi konsep basis data, permasalahan pengolahan data, dan penyajian informasi, kebutuhan user. Ketiga, membuat rincian perkiraan biaya untuk proyek dan melaporkan ke CEO. Keempat, ada menyiapkan hardware dan software untuk kebutuhan proyek. Kelima, menggunakan staf internal untuk perencanaan, analisis, dan pembangunan sistem. Seminimal mungkin tidak merekrut staf baru. Keenam, yaitu membuat perancangan dan pembangunan sistem akhir dengan uji coba sistem. Yang terakhir, ketujuh, evaluasi hasil uji coba sistem untuk dilaporkan kepada CEO. Project Karakter, jabatan dan tanggung jawab. Yang pertama ada Gun Iskandar sebagai CEO bertanggung jawab menjadi bertanggung jawabnya itu sponsor project dan pemantau project. Lalu ada Taufik Rizal Pahlawi dengan jabatan manajer project bertanggung jawab untuk pemantau project dan penyedia staff. Lalu ada Riki Guntara, jabatannya yaitu Direktur Operasi IT, bertanggung jawab untuk memonitoring manajer project. Ada Steph Hansen Junius Barata dengan jabatan Kepala HR, yaitu bertanggung jawab menyediakan staff, mengumpulkan hal terkait project kepada karyawan. Dan yang terakhir ada Aufa Danugraha dengan jabatan Direktur Pengadaan yang bertanggung jawab untuk membantu dalam pengadaan hardware dan software. Rules dan responsibilities-nya yaitu rules yang pertama adalah project manager dengan personilnya 1. Responsibilities-nya yaitu
Yang pertama ada menyetujui dan menghentikan tahapan yang dilakukan dalam pengembangan proyek. Dua, membuat keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi saat pengembang proyek. Ketiga, memperingatkan setiap anggota yang melakukan pelanggaran kesepakatan kerja. Lalu ada bisnis analis dengan personil yang satu, responsibilities-nya adalah yang pertama, mengeksplorasi lingkungan yang ada untuk mengidentifikasikan kesenjangan. Kedua, mengembangkan action plan untuk memecah masalah dan mengembangkan peluang untuk meningkatkan peranan seorang bisnis analis. Ketiga, yaitu meneliti sistem bisnis yang ada. Keempat, mengidentifikasi peluang perbaikan. Lalu yang kelima, membuat dokumen persyaratan bisnis. Lalu ada UI UX dengan personal satu dengan responsibilities-nya, yaitu pertama, melakukan riset, survei, analisis, user testing, dan berbagai metode pengumpulan data lainnya agar dapat memperoleh informasi tentang pengguna. Lalu yang kedua, menganalisis profil pengguna aplikasi, dan yang terakhir ketiga, menyusun tata letak halaman yang ada pada aplikasi. Lalu ada sistem analis atau team leader dengan personil satu, responsibilities-nya adalah yang pertama, mengidentifikasi proyek pengembangan sistem dengan cara mencari masalah saat menganalisis sistem. Kedua, membuat asumsi tentang tujuan investigasi berdasarkan komunikasi dengan programmer. Ketiga, membuat persyaratan sistem. Keempat, membuat desain berupa modul, arsitektur, antarmuka, dan data. Lalu ada programmer dengan personelnya yaitu dua, responsibilities-nya adalah merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan perangkat lunak atau aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan. Lalu yang terakhir ada QA tester dengan personel satu dan responsibilities-nya adalah pertama, memastikan produk atau aplikasi bekerja dengan baik. Kedua, melakukan monitoring dan mencari error terkait tampilan maupun alur kerja produknya jika ada. Ketiga, melakukan verifikasi kualitas produk. Keempat, memastikan produk memiliki kualitas memenuhi standar perusahaan. Kelima, mendokumentasikan inspeksi dan tes produk perusahaan. Enam, membuat analisis, catatan, dan dokumentasi produk yang dapat digunakan sebagai referensi mendatang. Lalu ada breakdown struktur. Breakdown struktur yang pertama ada poin 1.0 yaitu inisiasi project, yaitu proses awal untuk memulai project. Yang poin 1.1, identifikasi kebutuhan, mengumpulkan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Ada 1.2 yaitu studi kelayakan, menilai kelayakan teknis, operasional, dan finansial. Lalu ada 1.3, penyusunan tim proyek, membentuk tim pelaksanaan proyek. Lalu ada poin 2, perencanaan proyek, menyusun perencanaan untuk pelaksanaan proyek. 2.1, perencanaan jadwal, membuat timeline proyek dan penjadwalan kegiatan. Lalu ada poin 2.2, perencanaan anggaran, menentukan estimasi biaya proyek. Poin 2.3 yaitu perencanaan risiko, mengidentifikasi risiko dan rencana mitigasi. Lalu ada poin ketiga 3.0 yaitu analisis sistem, melakukan analisis kebutuhan sistem. Lalu ada poin 3.1, pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu ada poin 3.2 yaitu analisis proses bisnis saat ini, yaitu menganalisis proses penerimaan dan pengelolaan sewa rumah susun saat ini. Lalu ada poin 3.3 yaitu spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu menyusun dokumen kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem. Lalu ada yang keempat, desain sistem, yaitu mendesain arsitektur dan antarmuka sistem. Lalu ada poin 4.1, desain arsitektur sistem, yaitu menentukan komponen dan hubungan antar modul. Lalu ada poin 4.2, desain database, mendesain struktur basis data, tabel, realisasi, dan lain-lain. Lalu ada poin 5, pengembangan sistem, yaitu proses coding dan implementasi sistem. Ada poin 5.1 yaitu pengembangan modul penerimaan sewa, yaitu modul input data penyewaan dan bukti pembayaran. Lalu ada poin 5.2 yaitu pengembangan modul pengelolaan pendapatan, yaitu modul pelaporan, rekapitulasi, dan analisis pendapatan. Lalu ada poin 5.3 yaitu integrasi sistem, yaitu menggabungkan semua modul menjadi satu sistem terpadu.
Lalu ada poin 6 yaitu pengujian pengujian sistem yaitu proses pengujian sistem. Lalu ada poin 6.1 unit testing yaitu pengujian tiap modul. Lalu ada poin 6.2 yaitu integration testing yaitu pengujian antar modul. Lalu ada UAT poin 6.3 yaitu ada UAT user acceptance test yaitu pengujian oleh pengguna akhir. Lalu ada poin 7 implementasi dan pelatihan yaitu penerapan sistem dan pelatihan pengguna. Lalu ada poin 7.1 yaitu deploy sistem ke server yaitu instalasi sistem di server produksi. Lalu ada poin 7.2 yaitu pelatihan pengguna yaitu melatih pegawai dalam menggunakan sistem. Lalu ada poin 8 pemeliharaan dan dukungan yaitu perawatan sistem pasca implementasi. Lalu ada poin 8.1 monitoring dan evaluasi yaitu memantau performance sistem. Lalu ada poin 8.2 yang terakhir perbaikan bug dan update sistem untuk pemeliharaan berkelanjutan. Berikut Gantt yang kami buat. Gantt Project Sistem Informasi Sewa Rumah Susun dengan fase dan milestone-nya. Tanggal 19 April yaitu memulai inisiasi project sampai tanggal 2 Juni perbaikan bug dan update sistem. Berikut Gantt chart yang sudah kami buat. Lalu ada network diagram. Berikut network diagram yang sudah kami buat. Mulai dari instalasi project, identifikasi kebutuhan, studi kelayakan, penyusunan tim project, sampai perbaikan bug dan sistem yang di network diagram yang sudah kami buat. Lalu ada yang terakhir yaitu RAB yang sudah kami buat mulai dari rincian biaya langsung personil yaitu yang pertama ada project manager, satuannya 1 orang, lama kerjanya 12 hari, satuan perharinya yaitu Rp1.511.560. Jika ditotalkan 12 hari menjadi Rp18.138.720. Lalu ada software developer yang satuannya 2 orang bekerja selama 14 hari yaitu menjadi ditotalkan menjadi 28 volume dengan satuan hariannya yaitu Rp1.259.700. Totalnya jika ditotalkan selama 14 hari yaitu Rp35.271.600. Untuk UI UX designer yaitu ada 1 orang dengan lama kerja 5 hari yaitu satuan harinya Rp1.259.700. Jika ditotalkan selama 5 hari menjadi Rp6.298.500. Untuk QA tester ada 1 orang, lamanya kerja selama 9 hari, satuan hariannya yaitu Rp1.259.700. Jika ditotalkan menjadi 9 hari yaitu Rp11.337.300. Untuk analis sistem yaitu 1 orang dengan lama kerjanya 9 hari dengan satuan harian yaitu Rp1.334.797.000. Jika ditotalkan menjadi Rp12.013.173. Yang terakhir ada bisnis analis yaitu 1 orang, pekerjaannya 12 hari dengan satuan Rp1.334.797. Jika ditotalkan menjadi Rp16.017.564. Ditotalkan menjadi Rp71.046.120.000. Lalu ada yang kedua rincian biaya non personil. Yaitu yang pertama ada tools dan lisensi tambahan sebesar Rp1.500.000. Lalu yang kedua ada biaya pelaporan atau dan dokumentasi yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dokumentasi dan pelatihan dengan satuannya 1 yaitu dengan nilai Rp2 juta. Lalu ada konsumsi, transport, dan operasional yaitu satuannya 1 dengan nominal Rp7.500.000.
Lalu ada maintenance di 2 bulan awal yaitu sebesar Rp2.000.000 jika ditotalkan menjadi 4 juta. Lalu ada laporan proses yaitu satuannya 6 yang satuan hariannya itu Rp150.000 jika ditotalkan menjadi Rp900.000. Lalu ada laporan akhir teknis dan naratif yaitu satuannya satu dengan nominal Rp2 juta. Lalu ada desain layout dan format dokumen yaitu dengan satuannya Rp600.000. Yang terakhir ada pencetakan dan binder yaitu senilai Rp500.000 jika ditotalkan menjadi 14 juta. Biaya langsung personil atau BLP yaitu Rp71.046.120.000. Lalu ada biaya BLNP yaitu biaya non personil yaitu Rp14 juta. Jika ditotalkan BLP dan BLNP yaitu Rp85.046.120.000. Lalu ada PPN 11% yaitu Rp9.355.703. Jika ditotalkan menjadi Rp94.401.93.000. Berikut laporan yang sudah kelompok 1 kerjakan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.